Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita kali ini pada tema lembaga keuangan non-bank. Selain bank, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali tipe-tipe lembaga keuangan yang bisa kalian jumpai. Namun, apakah kalian sudah mengenalinya? Selain bank, ada lembaga keuangan yang kinerjanya atau bentuk kegiatan usahanya mirip seperti bank. Namun, jasa-jasa yang ditawarkan tidak sekomplit bank. Nah, untuk itu mari kita lihat materi lembaga keuangan non-bank dan OJK. Nah, yang pertama adalah pegadaian. Pegadaian di sini meliputi ada produknya apa saja, mulai dari pengertian terlebih dahulu, kemudian produk dari pegadaian apa, kemudian apa barang yang bisa digadaikan dan barang yang tidak bisa digadaikan. Nah, pegadaian adalah badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Ketentuannya bergerak dalam bidang pinjam-meminjam, kredit, menyertakan barang berharga, kemudian barang jaminan dapat ditebus jika peminjam telah mengembalikan utangnya. Nah, produk pegadaian terdiri dari kredit gadai. Nah, kredit gadai di sini prinsipnya adalah murah, aman, dan cepat. Kemudian jasa penitipan barang. Jasa penitipan barang ini, pegadaian menerima jasa penitipan barang yang dimiliki masyarakat yang merasa keamanan atas barang-barang bergerak miliknya tidak terjamin, sehingga dia boleh menitipkan barangnya di pegadaian. Jasa penaksiran nilai barang di sini memberikan informasi yang tepat atas nilai barang. Dan gold counter di sini adalah tempat penjualan perhiasan emas. Barang yang dapat digadaikan adalah barang perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua adalah kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Barang elektronik meliputi kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Barang rumah tangga, ada perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Kemudian mesin-mesin, tekstil, barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. Selanjutnya, barang yang tidak dapat digadaikan adalah binatang ternak, hasil bumi karena mudah busuk atau rusak, barang dagangan dalam jumlah yang besar, barang yang cepat rusak, busuk, atau susut, mengalami penyusutan, barang yang amat kotor, kendaraan yang sangat besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, barang yang sangat mudah terbakar, senjata api, amunisi, dan museum, barang yang disewa belikan, barang milik pemerintah ataupun barang ilegal. Nah, lembaga keuangan non-bank yang kedua adalah insurance, asuransi. Asuransi ini alat untuk mengurangi resiko dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, yang jumlahnya cukup besar agar kerugian yang mungkin terjadi dapat dibagi secara proporsional oleh semua pihak yang tergabung. Produk-produk dari asuransi meliputi asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan jenis asuransi atau pertanggungan untuk kerugian karena kerusakan atau pemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungkan atau bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Merupakan jenis asuransi yang menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Yang selanjutnya adalah tarif asuransi. Tarif asuransi ini harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu untuk objek pertanggungan tertentu terhadap risiko tertentu dan digunakan untuk masa depan tertentu pula. Tarif asuransi merupakan alat untuk mengukur risiko yang realistis, yang berkisar dan tergantung pada mutunya. Makin besar kemungkinan rugi, makin besar pula tarifnya. Yang berikutnya adalah objek pertanggungan. Semua objek
Dalam hal ini properti dan manusia yang dapat dipertanggungkan aturannya karena kemungkinan akan mengalami suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian ditinjau dari segi keuangan. Contohnya rumah tinggal, gedung, pabrik, tempat usaha, mobil, kapal, pesawat, jiwa manusia, kesehatan, proyek pembangunan dan pemasangan mesin, serta pengangkutan barang. Yang selanjutnya adalah SPPA. Ini formulir isian yang harus diisi oleh calon bertanggung dalam rangka penutupan asuransi yang akan digunakan oleh penanggung untuk mengevaluasi tingkat risiko dari objek pertanggungan tersebut. Adapun data yang diisi dalam SPPA adalah seputar objek pertanggungan, kondisi sekitar objek pertanggungan, data tertanggung, perincian objek tertanggung, kemudian tingkat bahaya dan lain-lain. Lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu BPJS, di mana programnya dikenal dengan sebutan JKN. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan, meliputi kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian. Nah, semula namanya adalah Askes, asuransi kesehatan. Ini bukan semua ya, tapi semula. Kemudian BPJS Tenaga Kerja, semula namanya adalah Jam Sostek. Lembaga keuangan bukan bank yang ketiga adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Badan hukum ini secara teratur mengumpulkan iuran pensiun dari pegawai yang menjadi peserta dan kemudian membayarkannya kembali pada saat pegawai tersebut menjalani masa pensiun. Di Indonesia, dana pensiun dikelompokkan menjadi dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan pegawai yang menjadi pesertanya. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan DPLK, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi dengan peserta perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Lembaga keuangan non-bank yang keempat adalah multifinance. Lembaga pembiayaan multifinance adalah salah satu LKBB, lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang memiliki kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif. Nah, di sini bedanya dengan leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Nah, lembaga keuangan yang selanjutnya adalah modal ventura. Adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lain. Ini modelnya seperti partnership. Ciri-cirinya bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan, bersifat jangka panjang, kemudian memperoleh capital gain, dividen, dan bagi hasil. Lembaga keuangan yang selanjutnya adalah anjak piutang. Anjak piutang ini lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengalihan piutang atau jasa financing serta pengelolaan dan administrasi piutang, yaitu jasa non-financing. Lembaga keuangan yang selanjutnya adalah pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang yang sifatnya konsumtif. Selanjutnya, OJK. OJK ini lembaga negara independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga yang diatur dan diawasi adalah perbankan, pasar modal, industri jasa keuangan non-bank yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian tugas OJK dalam pengawasan bank, pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank. Dalam hal ini perizinan pendirian maupun pencabutan, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, dan kegiatan usaha bank. Yang kedua adalah kesehatan bank, meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, batas maksimum pemberian kredit, cadangan bank, laporan bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit.
Kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan kejahatan perbankan. Yang terakhir adalah pemeriksaan bank. Demikian pembahasan materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.